It's recording. It's coming. Oke, done. Yeah. Terima kasih. Yes. Oke, sudah? Go. Ready? Oke, ya. Terima kasih semua teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Saya bersyukur bisa ada di sini sama-sama dengan kita, dan terus terang hal-hal seperti ini tuh hampir tidak mungkin kita lakukan 10-15 tahun lalu. Jadi COVID ini punya berkat sendiri lagi buat kita. Kita bisa ngumpul sama-sama begini dengan cara virtual, tapi kita bisa berkomunikasi satu dengan, walaupun jarak kita jauh sekali. Seperti yang Pak Doni sampaikan, memang perjuangan di Amerika itu tidak pernah mudah ya. Orang-orang yang tahu tinggal di Amerika itu tidak semudah yang dipikirkan. Ada waktu tertentu di mana saya jadi, karena memang mungkin di Asati sudah biasa bakti kampus dan segala macam. Saya sampai di sini saya jadi janitor. Janitor itu apa? Orang yang bersih-bersihkan gereja. Ya, cleaning service. Cleaning service. Jadi saya pernah lakukan semua itu. Jadi training saya di saat itu menolong sekali. Dan terus terang saya sudah banyak sekali lompat dari institusi pendidikan yang berbeda-beda. Tapi hubungan saya dengan saat itu seperti apa ya? Tidak mungkin dilepaskan begitu rasanya, gitu kan? Attachment saya dengan saat itu kuat sekali ketimbang lari dengan seperti APTS. Saya waktu selesai dari APTS, mereka minta saya jadi dosen juga di sana di APTS. Lalu saya ke Claremont, ke Vanderbilt University di kota Tennessee, di kota Nashville, Tennessee itu. Saya habiskan sekitar 7 tahun di sana, which is lebih lama daripada waktu studi saya di Sati. Tapi hubungan saya dengan Sati entah kenapa kuat sekali ketimbang sekolah-sekolah yang lain. Mungkin karena itu istilahnya dalam bahasa Inggris kita bilang formative years ya. Tahun-tahun formatif itu tahun-tahun pembentukan saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pengajar, sebagai seorang yang melayani Tuhan itu terbentuk di Sati. Dan saya lihat ada Pak Alex Nunihotu di sini. Dulu saya pernah pelayanan akhir pekan di gerejanya Pak Alex dengan Ibu. Thank you. Ya, dengan Ibu Emi ya. Aduh, jadi lihat mukanya ini, semua orang ini mengingatkan saya kembali kepada semua kenangan masa lalu. Ya. Sekarang saya mengajar di sekolah yang namanya Portland Seminary. Itu bagian dari universitas yang namanya George Fox University. Saya menjadi dosen full time di sini, dan harusnya sebenarnya minggu ini saya sudah di Australia. Lalu rencana dari Australia saya mau ke Indonesia untuk kunjungi Sati dan mengajar. Pak Gatot sudah kasih tahu saya untuk mengajar mata kuliah di Surabaya, di Malang, dan juga mungkin di Jakarta. Tapi karena si mas COVID ini, jadi semua harus dibatalkan. Tapi saya bersyukur masih bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Alright, saya akan mau bawa satu bahan yang diminta oleh Bapak Ibu bisa lihat ini, bisa lihat PowerPoint saya, bisa lihat? Bisa. Semua bisa lihat? Oke. Saya akan bawa bahan ini sebentar, lalu kemudian please bear with me, tahan saja dulu dengan saya. Nanti sesudah ini kita akan ada pertanyaan ya, dan tanya jawab. Yang saya mau lakukan sekarang ini ialah karena ada cerita di dalam Injil Lukas pasal 10 terutama mengenai orang Samaria, dan saya mau bawa apa yang dikenal dengan istilah postkolonialisme. Postkolonialisme ini adalah studi yang berkembang di Amerika dan di dunia Eropa juga, yang terjadi terutama sesudah Perang Dunia Kedua. Jadi sesudah Perang Dunia Kedua itu negara-negara yang tadinya bekas koloni, negara-negara yang tadinya adalah bekas daerah-daerah jajahan punya Eropa itu melepaskan diri dari Eropa. Kemudian daerah-daerah ini membentuk negara-negara independen, negara-negara yang merdeka sendiri, terlepas dari Eropa. Kita tahu tahun 45 Indonesia lepas dari Belanda. Lalu kemudian Belanda mau coba lagi untuk ambil Indonesia, tapi nggak bisa sama sekali. Nah, postkolonialisme muncul karena walaupun sesudah masa
kemerdekaan dari banyak sekali negara-negara non-Eropa, ternyata kekuasaan Eropa itu masih cukup kuat gitu di mana-mana. Sampai di Indonesia juga seperti itu. Kita masih nonton film-film film-film Hollywood. Kita masih menganggap bahwa orang putih itu lebih tinggi dari kita. Kita masih merasa bahwa bahasa Inggris lebih baik dari bahasa kita. Jadi pengaruh kolonialisme itu kuat sekali dalam psyche kita, di dalam kejiwaan kita sebagai orang-orang yang terjajah sekian lama. Yang melihat segala sesuatu yang berasal dari Eropa, yang berasal dari dunia Barat itu sebagai lebih baik daripada yang punya kita, gitu. Kalau Bapak Ibu ikuti dunia akademis, contohnya, kalau ada Bapak Ibu yang suka ikuti dunia akademis, biasanya kalau ada orang mengatakan kamu harus publish di dunia dengan jurnal internasional, itu maksudnya ialah kamu harus publish di dunia Barat. Jadi publikasi-publikasi yang internasional itu dianggap lebih tinggi dari publikasi-publikasi di bawah gitu. Pendeta-pendeta yang bisa ngomong bahasa Inggris dianggap lebih tinggi daripada pendeta-pendeta yang hanya ngomong bahasa Indonesia. Begitu. Saya dulu pernah sering sekali menjadi penerjemah di Indonesia. Itu kadang-kadang kalau saya pergi ke satu gereja itu dengan orang putih, itu orang putih diperlakukan seperti raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Gitu kan? Sedangkan kalau umpamanya pendeta dari kampung datang, itu tidak diperlakukan dengan sangat baik gitu. Karena apa? Hanya berbedanya karena orang itu orang putih, orang dari Eropa dan segala macam. Karena apa? Karena walaupun kita sudah merdeka, tapi kolonialisme itu masih kuat sekali berakar dalam cara berpikir kita. Nah, dalam studi postkolonialisme yang Bapak Ibu bisa lihat, saya punya kursor di sini, bisa lihat? Bisa ya. Dalam studi postkolonialisme itu ada dua hal yang dilakukan. Yang pertama ialah mereka menganalisa kekuasaan. Hubungan antara metropol ini pusat kekuasaan, yaitu apa? Eropa, Amerika terutama sekarang, dan periferi, orang yang tinggal di pinggiran. Bagaimana hubungannya? Dan dalam dunia postkolonial, yang dimaksudkan dengan hubungan ini ialah bahwa ada banyak sekali orang-orang yang datang dari dunia ini, dari dunia metropol ini, dari dunia pusat ini, pusat di dunia ini, dan menulis buku-buku, menulis literatur-literatur mengenai orang-orang yang tinggal di periferi. Jadi contohnya seperti studi Indonesia, orang-orang seperti apa namanya, dia namanya siapa ini yang orang ahli antropologi itu terkenal sekali studinya mengenai religions of Java dan segala macam. Itu semua dikerjakan di Barat mengenai orang-orang yang ada di Indonesia. Contohnya, kalau Bapak Ibu belajar bahasa, ada seorang ahli bahasa dari Jerman, namanya von Humboldt, Wilhelm von Humboldt. Yang hidup kira-kira abad 19, dia menulis 4 volume buku mengenai bahasa, dan saya tidak tahu Bapak Ibu tahu atau tidak, tapi volume 1, volume 2, volume 3, itu semuanya adalah pembahasan mengenai bahasa Jawa. Jadi orang-orang ini menulis mengenai apa yang ada di dunia periferi, ini dunia non-Barat. Lalu yang terjadi dengan postkolonialisme ialah bukan cuma menganalisa kekuasaan, tetapi juga menganalisa representasi. Nah, maksud dari representasi ini ialah bahwa ketika saya menggambarkan mengenai seseorang, kalau saya bilang bahwa Doni Kayemba itu orangnya kayak begini, sebenarnya gambaran saya itu bisa berbeda dari Doni yang sebenarnya. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu lakukan konseling begitu, lalu ada suami marah dengan istri, lalu bilang, istri saya tuh begini. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu akan mengatakan begini, alright, saya mau cek dulu, benar nggak kayak gitu? Karena gambaran orang itu mengenai istrinya, atau gambaran orang itu mengenai suaminya, kemungkinan besar ada slipnya, ada ketidaksamaannya, ada perbedaannya. Jadi kita tidak terima gambaran mengenai orang itu apa adanya. Nah, ini yang saya mau baca kutipan dari seorang ahli
yang menjadi tokoh utama studi postkolonialisme namanya Edward Said. Said menulis satu buku yang sangat terkenal namanya Orientalisme. Doni bisa tolong mute semua orang, bisa nggak? Karena ada feedback. Nanti saya nyalain lagi. Kelihatan ada orang ya, oke. Saya bisa nyalakan ulang lagi. Mana coba? Sebentar. Oke, sudah. Alright. Jadi Edward Said menulis buku judulnya Orientalisme yang membahas mengenai bagaimana orang-orang Barat menulis buku-buku sosiologi, buku-buku antropologi, buku-buku mengenai keagamaan, mengenai orang-orang yang ada di Timur, terutama orang-orang Arab. Lalu dia bilang begini, ini ada terjemahan, saya baca terjemahannya saja ya. Dalam setiap bahasa penulisan, dalam pengertian dalam setiap tulisan, ketika kita menulis sesuatu, tidak ada yang namanya a deliver presence. Tidak ada yang namanya gambaran yang sebenarnya. Jadi kalau saya gambarkan mengenai Doni dalam tulisan, gambaran saya itu tidak pernah menjadi kopian pasti Doni, kopian sesungguhnya dari Doni. Tapi bagi dia itu adalah represents, dalam pengertian bahwa adalah kopian atau imitasi terhadap gambaran itu. Karena itu nilai keefektifan, kekuatan, dan kebenaran yang terlihat dari pernyataan tertulis mengenai the Orient, mengenai orang yang ada, orang-orang Arab, orang-orang Timur ini, tergantung sekali dan tidak tergantung secara instrumental kepada the Orient yang sebenarnya. Does it make sense? Bisa make sense? Sebaliknya pernyataan tertulis adalah a presence hanya kepada si pembaca, karena gambaran itu diubah, diganti dan dibuat supererogatory terhadap di Orient yang sebenarnya. Jadi ada slippery dari gambaran yang diberikan ini terhadap yang sebenarnya, begitu maksudnya. Maksud dari Edward Said. Ada satu lagi pernyataan yang lain dan satu catatan yang lain ialah Orientalisme ini ditulis dengan maksud bahwa ketika orang-orang Barat ini menulis mengenai orang-orang, terutama pada masa kolonialisme, menulis mengenai orang-orang yang ada di Timur, mereka menulis itu dengan maksud untuk menguasai mereka. Jadi kalau saya sebagai orang yang mau berkuasa terhadap satu tempat tertentu, saya harus tahu betul apa yang ada di sana pertama-tama, supaya saya bisa tahu bagaimana cara menguasai mereka. Jadi bagi Edward Said, pengembangan pengetahuan itu selalu berhubungan dengan hubungan-hubungan kekuasaan ini. Itu menurut Edward Said. Nah, saya pernah tulis satu buku, tulis satu artikel mengenai bagaimana misioneri menggambarkan kita orang Indonesia. Itu menarik sekali. Saya pernah pergi ke archive tempat penyimpanan surat-surat newsletter yang dikirim oleh misioneri. Kalau Bapak Ibu tahu misioneri itu biasanya kalau mereka datang ke Indonesia, mereka biasanya tulis surat ke Amerika, ke orang gereja-gereja yang mendukung mereka untuk menjelaskan mengenai pelayanan mereka di Indonesia. Saya pernah lihat tulisan-tulisan mereka, saya baca hampir semua tulisan mereka, dan saya goyang kepala aja begini, saya goyang kepala. Saya dalam hati, inikah cara kamu melihat kami? Gitu. Jadi ada gambaran-gambaran yang bikin saya goyang kepala begini. Jadi itu kritik postkolonialisme itu begitu. Saya melihat representasi, melihat bagaimana orang-orang ini digambarkan di dalam pemikiran orang-orang Barat gitu. Oke, satu lagi dari Homi Bhabha dalam bukunya yang berjudul The Location of Culture, dia mengatakan begini, analisa postkolonial berbicara mengenai ketidaksamaan dan ketidakseimbangan kekuatan-kekuatan representasi. Dan representasi itu adalah representasi kultural, representasi budaya, yang ada dalam pergumulan terhadap otoritas sosial dan politis dalam keteraturan dunia modern. Dalam pengertian bahwa dalam dunia modern Barat ini dan dunia kita ini diatur berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang dibangun di Barat. Makanya dunia Barat itu dunia yang maju berkembang secara pengetahuan. Tapi postkolonialisme ini mencoba untuk mengkritik pengetahuan yang dibangun di dunia Barat dan mengatakan bahwa apa yang kamu bicara mengenai orang-orang yang ada di Timur, studi-studi antropologi, studi-studi sosiologi, studi-studi agama,
kalau Bapak Ibu tahu orang-orang sosiolog itu apa antropolog itu kadang-kadang kalau mereka mau belajar mengenai suku Timika contohnya begitu, mereka datang dan tinggal dengan orang Timika lalu mereka pulang mereka tulis mengenai orang Timika. Atau orang Papua contohnya begitu secara umum. Nah, postkolonialisme mengatakan bahwa kita harus melihat dulu bagaimana cara mereka menggambarkan orang-orang ini. Kadang-kadang ada slippery. Contohnya buku The Peace Child. Contohnya begitu. Sudah pernah dengar itu? Buku Peace Child. Ada beberapa orang Papua yang tidak terlalu senang dengan buku itu. Ya. Karena menggambarkan orang-orang Papua sebagai orang-orang yang suka dengan pengkhianatan dan segala macam. Jadi itu yang terjadi dengan post-colonial studies. Itu jadi post-colonial studies itu respon dari orang-orang di periphery, orang-orang di pinggiran terhadap apa yang dibicarakan di pusat pengetahuan sana mengenai orang-orang yang ada di sini. Alright? Nah, oleh karena itu tugas post-colonial criticism itu ini. Satu, menganalisa cara colonizer, cara si penjajah ini, cara orang-orang ini berpikir dan membangun pengetahuan mengenai colonized subjects, mengenai orang-orang yang dijajah. Itu pertama. Jadi mereka menganalisa cara orang ini berpikir dan cara ini orang itu menggambarkan orang-orang yang ada di periphery ini. Dan yang kedua bukan cuma menganalisa tetapi juga mengkritik gambaran tersebut. Jadi waktu saya menulis artikel mengenai cara misioneri menggambarkan kita di Indonesia, contohnya misioneri ini gambarkan orang Ambon sebagai orang hitam. Dia pakai istilah itu orang hitam, dark skin, orang yang terhilang, padahal ini orang Kristen. Dia bicara sama orang Kristen. Jadi yang terjadi adalah kadang-kadang mereka menggambarkan orang-orang di kita, orang-orang yang kepadanya mereka pergi itu sebagai orang-orang yang betul-betul hilang, yang tidak punya pengharapan dan segala macam, supaya mereka bisa dibantu secara keuangan. Makanya saya pernah bicara dengan Pak Kermite, sudah meninggal beliau sekarang. Di Ambon, dan beliau sangat jengkel sekali kadang-kadang waktu melihat bagaimana ketika misioneri mengambil foto orang-orang Indonesia, kadang-kadang mereka suka ambil foto yang jelek-jelek gitu, lalu dijadikan itu sebagai gambaran kita supaya apa? Supaya mereka bisa ambil make money di sini, bisa raise fund di sini, bisa ambil raise fund, cari dana di sini. Jadi Pak Kermite itu lagi agak jengkel sekali waktu tiap kali pas orang baru bangun tidur, mata masih bengkak-bengkak begitu, difotoin begitu, lalu ditaruh di mereka punya newsletter. Jadi tugas dari postcolonial criticism ialah bukan hanya untuk menganalisa representasi itu, tetapi juga mengkritik gambarannya. Mengatakan bahwa kamu nggak bisa bicara begitu mengenai orang ini, nggak bisa. Itu bagi saya itu seperti talk back istilahnya gitu. Selama ini saya dikuasai tapi saya mau bicara, saya mau, orang Indonesia bilang penyaut gitu. Saya mau nyaut. Saya mau mengatakan bahwa you cannot say that about me. Istilahnya begitu. Itu yang terjadi dalam apa yang disebut dengan post-colonial criticism. Nah, Benny Liu, saya kenal dia sangat baik. Menulis begini. Usaha untuk memelihara dan memproduksi tradisi-tradisi dan karya-karya kultural. Karya-karya kultural seperti apa? Buku, novel, dan segala macam. Yang merupakan alternatif kepada apa yang ada di Barat. Bagi dia berkaitan dengan isu agency. Dalam kritik postkolonial. Dalam pengertian begini, menurut Benny Liu, untuk mengkritik itu, seorang dari dunia yang terjajah ini harus bisa mengambil agensinya, harus bisa berbicara untuk dirinya sendiri. Ya kan? Dia tidak bisa hanya dibicarakan mengenai, tetapi dia bisa berbicara juga mengenai dirinya. Berkaitan dengan isu agensi. Maksud saya dengan agensi di sini adalah kemampuan dari orang terjajah atau colonized untuk bertindak dan berbicara dalam resistensi dan subversif terhadap kekuasaan imperial. Agency merupakan salah satu pertanyaan sentral dan kontroversial bagi para pemikir postkolonial. Alright, saya mau maju dulu. Please keep this discussion in mind. Lalu saya mau coba untuk lihat teks Lukas pasal 10 ini dari cara berpikir seperti ini, dari cara berpikir postkolonial ini, ya. Nah, kalau Bapak Ibu punya Alkitab, tolong buka dengan saya dalam Lukas 10 ayat 30 sampai 35.
Jadi saya cepat saja dalam cerita ini kalau Bapak Ibu buka di dalam pasal 10 contohnya Yesus mengutus Oke, saya mundur sedikit pasal 9. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu pernah baca Injil Lukas secara utuh atau tidak. Tapi Injil Lukas itu kira-kira dari pasal 1 sampai pasal 9 itu karya pekerjaan Yesus di apa namanya, terutama di daerah Galilea. Di daerah utara sana. Lalu kemudian dari pasal 9 sampai kira-kira pasal 19 itu adalah perjalanan Yesus dari Galilea menuju ke Yudea. Alright, jadi pasal 9 kira-kira 10 pasal dalam Injil Lukas itu berbicara khusus mengenai perjalanan Yesus dari Galilea menuju ke Yudea. Lalu kalau Bapak Ibu lihat pasal 9 ayat 51 contohnya, sebelum Yesus berangkat, Yesus dari Galilea, Yesus kirim orang-orang menuju ke Samaria karena Yesus harus lewat Samaria. Ya. Lalu pasal 10 Yesus mengutus 70 murid. Yesus kirim mereka, lalu kemudian pasal 10 ayat 17 dan seterusnya 70 murid itu balik, mereka berikan kesaksian. Yesus bilang, saya lihat seperti ada setan jatuh gitu dari langit, begitu Bapak Ibu sekalian. Lalu Yesus bersuka cita atas apa yang 70 murid itu lakukan, ya kan? Lalu pasal 10 ayat 25 dalam ceritanya tiba-tiba ada muncul satu orang. Yang Lukas mengatakan orang itu adalah seorang ahli Taurat. Dalam bahasa Yunani itu nomiskos, artinya dia seorang lawyer. Seorang yang, saya suka terjemahannya nih, ahli Taurat. Seorang yang pandai kitab suci. Seorang yang ahli kepada perjanjian lama. Lalu orang ini dalam Injil Lukas mengatakan orang ini kemudian pengen coba Yesus gitu kan. Dia kan orang pintar gitu kan. Mulai saya mau coba-coba dulu, Yesus ini pintar apa enggak gitu kan. Lalu dia bilang, Yesus, apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan hidup kekal? Lalu Yesus bilang begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segala macam, dan dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Lalu orang ini mengatakan, oh saya sudah begini semua gitu kan. Lalu lalu ayat 29 mengatakan, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus. Jadi dia ingin justify. Dia ingin benarkan dirinya, ya kan? Lalu dia bilang kepada Yesus, siapakah sesamaku manusia? Nah, dia tanya Yesus, siapa itu my neighbor dalam bahasa Inggris? Who is my neighbor? Siapa sesamaku manusia, ya kan? Daripada Yesus ini menarik sekali. Yesus bukan memberikan argumentasi filosofis, argumentasi teologis, sosiologis. Yesus tidak bikin semua itu. Yang Yesus bikin apa, Bapak Ibu? Yesus lempar cerita. Iya kan? Dan ini menarik sekali cerita Yesus. Cerita Yesus begini kira-kira. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem, ya kan? Dari Yeriko, ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Imam turun melalui jalan itu. Melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya dan membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dan dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ayat 35, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Ayat 36, lihat ini. Siapakah di antara ketiga orang? Yesus tanya kepada si ahli Taurat ini. Menurut kamu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Oke, saya mau bikin analisa sedikit. Kira-kira concern-nya apa di sini yang menjadi pertanyaan? Kita melihat bahwa perumpamaan itu dari ayat 30 sampai 35
Dan kalau Bapak Ibu perhatikan bahwa sebelum ayat itu, sebelum perumpamaan itu dimulai, ahli Taurat bertanya kepada Yesus, siapakah sesamaku manusia? Who is my neighbor? Karena Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Lalu sesudah Yesus lempar perumpamaan, Yesus tanya ini kepada si ahli Taurat, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jadi kita tahu sekarang bahwa tugas dari perumpamaan ini sebenarnya diberikan Yesus untuk menjawab pertanyaan ini. Siapa sih ini sesama manusia? Lalu kalau saya bisa bikin dia lebih mudah, sebenarnya pertanyaan yang Yesus mau jawab di sini ialah siapa sih yang layak saya kasihi? Karena Yesus mengatakan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Siapa ini sesama manusia yang saya harus kasihi? Iya kan? Itu pertanyaan sentral yang Yesus ingin jawab di dalam perumpamaan ini. Nah, siapa pendengar utamanya di situ kita tahu. Pendengar utamanya ialah siapa? Ahli Taurat, ya kan, si lawyer ini, si Nomiskos ini. Dan pemeran-pemeran dalam cerita ini kita coba lihat dia punya hubungan bagaimana si pendengar ini ketika mereka mendengar cerita ini kira-kira reaksinya seperti apa, gitu kan? Pemerannya ialah orang yang dirampok, ini dia. Siapa lagi? Seorang imam, ini, ya kan? Lalu seorang Lewi, ini, dan seorang Samaria, which is this one. Orang ini, iya kan? Semua ini adalah pemeran-pemeran dalam cerita perumpamaan Yesus ini. Kira-kira menurut kita bagaimana si pendengar itu berhubungan dengan pemeran-pemeran ini? Bagaimana dia bisa waktu dia mendengar itu kira-kira reaksinya? Persepsi dari pendengar perumpamaan ahli Taurat itu terhadap pemeran-pemeran dalam cerita tersebut. Kira-kira gimana? Imam, seorang ahli Taurat waktu dengar kata imam, dia langsung tahu bahwa imam ini adalah seorang pemimpin agama, seorang yang sangat dihormati di dalam grupnya, di dalam kelompoknya, di dalam masyarakatnya, sangat dihormati. Bagaimana dengan seorang Lewi? Sama. Seorang Lewi juga adalah seorang pelayan di bait Allah, seorang yang sangat dihormati oleh orang Yahudi. Yang menarik sekali ialah bagaimana orang ini kira-kira bereaksi kepada orang Samaria. Kira-kira bagaimana? Orang Samaria ini bagi orang Yahudi adalah orang lain. Orang Samaria bagi orang Yahudi adalah musuh, orang luar sebenarnya, orang luar. Nah, saya mau cerita sedikit mengenai orang Samaria. Pemisahan antara orang Samaria dengan orang Yudea, karena itu terjadi ketika kerajaan utara berpisah dengan kerajaan selatan sesudah Salomo meninggal dunia, ya kan? Mereka punya Pentateuch sendiri, jadi mereka punya kitab suci sendiri, quote in quote, ya kan? Kalau orang Yahudi pakai Pentateuch yang kita punya, orang Samaria punya namanya Samaritan Pentateuch. Ibadah kultis mereka bukan di Yerusalem, tapi di Gunung Gerizim. Kita tahu waktu cerita Yesus dengan orang Samaria wanita Samaria di Yohanes pasal 4, masih ingat cerita itu kan? Yosefus ini seorang ahli sejarah, seorang sejarawan Yahudi menggambarkan orang Samaria sebagai ini, the apostates of the Jewish nation. Dia gambarkan mereka sebagai grup Yahudi, orang-orang Yahudi yang murtad. Iya kan? Menunjukkan bahwa sebenarnya dipakai istilah ini apostis ini dipakai oleh Yesus untuk menunjukkan bahwa banyak orang Samaria yang sudah menikah pakai H di sini ya, yang sudah menikah dengan orang asing. Jadi mereka melihat bahwa orang-orang ini tidak pure lagi. Mereka apostates, orang-orang murtad. Iya kan? Nah, kita sudah lihat yang tadi hubungan dia dengan imam, hubungannya dia dengan Lewi, dengan orang Samaria. Kira-kira waktu seorang ahli Taurat ini baca cerita ini, bagaimana dia bisa relate dengan orang yang dirampok? Coba kita lihat sebentar. Pertanyaan Yesus begini, siapakah
di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh, dalam bahasa Inggris the man's neighbor. Saya mau lihat ini. Ahli Taurat punya pertanyaan kepada Yesus begini. Siapakah sesamaku manusia? My neighbor. Jadi waktu Yesus tanya siapakah ahli Taurat tanya siapa my neighbor, Yesus balik lagi tanya ke orang itu, menurut kamu siapakah the man's neighbor? Iya kan? Jadi kalau coba think about it, Yesus sebenarnya sedang bicara kepada orang ahli Taurat ini. Yesus sedang bilang begini, bayangkan kalau kamu jatuh, dipukul, dihancur-hancurin sama seorang perampok, bayangkan siapa yang kira-kira akan datang. Jadi Yesus ingin supaya Jewish lawyer ini, seorang ahli Taurat ini, menempatkan dirinya sebagai seorang yang dirampok. Jadi bagi Yesus bilang ini, waktu kamu jatuh, waktu kamu dipukul, kamu dihancurkan, menurut kamu kira-kira siapa yang datang? Nah, sebagai seorang yang ada di dalam grupnya, pasti bayangannya ialah, pasti imam. Seorang yang saya sangat hormati, orang yang paling dekat dengan Tuhan. Ya kan? Pasti orang Lewi. Nah, yang terjadi di sini ialah Yesus flip the script. Yang tolong dia itu bukan orang-orang yang dihormati di dalam kelompoknya, yang tolong dia justru seorang yang dianggap murtad. Iya kan? Jadi yang saya perhatikan di sini, yang sedang Yesus lakukan di sini, makanya cerita ini sangat radikal sekali buat orang Yahudi, buat konteks pada waktu itu. Yesus sedang bermain sekarang dengan dinamika in group dan out group. Yesus sedang bermain dengan dinamika orang siapa yang ada di dalam dan siapa yang ada di luar, gitu ya. Dan dinamika in group out group ini terjadi di mana-mana, bukan cuma terjadi di antara orang Yahudi, orang Samaria dan segala macam, tetapi juga seperti kalau di Ambon itu contohnya orang Ambon dengan orang Buton, contohnya begitu, iya kan? Kalau di Jakarta, orang Jakarta kadang-kadang suka melihat rendah orang Jawa, umpamanya begitu, dan segala macam begitu. Jadi dinamika in group out group itu bermain cukup kuat gitu di antara di dalam sosiologi masyarakat. Yesus bermain di sini. Yesus sedang apa istilah kita pakai? Yesus sedang coba untuk balikan cara berpikir dia, bahwa dia selama ini berpikir yang baik-baik itu hanya datang dari kelompok kita, yang jahat-jahat itu dari luar. Yesus mengatakan justru imam dan Lewi yang adalah orang-orang yang dianggap terbaik bagi Yesus. Yesus berarti mengatakan orang-orang yang mungkin kamu anggap paling baik, Yesus bilang tidak selalu sebaik yang kamu pikirkan. Iya kan? Orang Samaria adalah seorang yang berasal dari luar, seorang yang kamu anggap murtad, orang yang kamu anggap tidak baik, orang yang makanya saya suka judulnya itu, orang Samaria yang terhilang. Orang yang kamu anggap lost, orang yang kamu anggap seorang asing, orang yang berbeda agama, orang yang berbeda suku, oleh karena itu tidak layak kamu kasihi. Yesus bilang, orang itu tidak seburuk yang kamu bayangkan. Yesus bilang. Nah, ini terus terang bagi pendengar masa itu cukup shocking gitu. Karena Yesus flip. Jadi narasi yang saya bilang balik lagi ke sana, yang saya dari kacamata postkolonial, apa yang Yesus coba lakukan di sini ialah satu, Yesus menentang dominan naratif atau cara berpikir dominan mengenai orang-orang Samaria pada waktu itu. Yang kita lihat dari gambaran yang ada yang dibuat oleh Yosefus tadi itu contohnya. Bukan cuman itu, Yesus flip naratifnya. Yesus balikin naratifnya. Yang selama ini kamu anggap apostate itu orang-orang durhaka, itu orang-orang yang sudah murtad itu, Yesus flip dan mengatakan orang itu justru orang baik, bukan orang yang kamu anggap baik di dalam kelompokmu itu. Dan membalikan persepsi tersebut dan mengajukan pemahaman baru. Makanya
perumpamaan ini dalam bahasa Inggris kita bilang sangat unsettling, membuat orang tidak nyaman begitu, sangat tidak nyaman. Saya mau flip dia sedikit ceritanya kalau saya aplikasikan dia pada masa kini. Coba dengarkan ini kira-kira. Ada seorang mahasiswa Sati yang turun dari Lawang ke Singosari, ya kan? Jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi juga memukulnya dan sesudah itu meninggalkan setengah mati. Kebetulan ada seorang gembala sidang GSJ, apa saya nggak tahu, saya nggak mau kasih tahu namanya. Ya kan, seorang hamba Tuhan GSA turun melalui jalan itu, tapi ia melewatinya dari sebelah jalan. Dia ngapain dia pusing, dia jalan saja dia nggak pusing. Nah, mahasiswa saat ini pasti pikir yang pasti orang yang calon paling tinggi untuk bisa tolong dia sebenarnya pendeta GSA ini. Yesus bilang justru enggak, bukan pendeta GSA yang tolongin dia. Demikian juga seorang pemimpin pujian, worship leader datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, dia justru melewatinya di seberang jalan, dia nggak pusing. Lalu Yesus bilang begini, lalu datang seorang muslim yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tetangganya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik, katanya rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih daripada itu, aku akan menggantikan waktu aku kembali. Shock. Mahasiswa Sati yang tanya kepada Yesus pasti shock. Justru bukan orang-orang yang dianggap paling baik yang tolong dia. Justru orang yang dianggap kemungkinan orang lost, terhilang, tidak mungkin baik dan segala macam. Justru orang itu yang tolong dia. Yesus bertanya, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari mahasiswa Sati yang jatuh ke tangan penyamun itu? Putting it differently, siapa yang patut dikasihi? Jadi kalau kita mau kasih orang, kita biasanya hanya kasih orang yang ada in group di dalam. Saya masih ingat itu ketika orang membuat sumbangan-sumbangan kasih itu, kita bilang harus kasih sumbangan kasih kalau dia terima Yesus dulu. Kalau dia belum terima Yesus, saya tidak akan kasih. Karena dia outsider. Yesus flip naratif itu. Yesus bilang nggak bisa, kamu nggak bisa dengan naratif. Bukan hanya orang yang di dalam yang kamu layak kasih. Bukan hanya orang dari dalam yang kamu anggap lebih baik. Jadi apa yang sedang Yesus coba ajarkan mengenai mengasihi sesama, loving your neighbor here, di sini. Yesus seperti bilang begini, it is easy, gampang sekali, to love people from within your group. Gampang sekali untuk bantu orang yang ada dalam kelompok, dalam grupnya sendiri, kelompokmu sendiri. People who look like you, people who think like you, people who talk like you, or people who worship like you. It is even easier, bahkan lebih gampang lagi, menurut Yesus, to love the best representation, orang-orang yang terbaik. Orang-orang yang dianggap seperti good guys, orang-orang yang baik dalam grupmu sendiri, within your group. Tapi Yesus bilang ini, the truest expression of loving your neighbor is to love those who are outside your group. Orang yang di luar itu. Those who look different from you. Those who you might deem as bad. Orang-orang yang kamu mungkin anggap, kamu punya persepsi yang negatif mengenai orang itu. It is to love your enemies. Wah, ini makanya Bapak Ibu ada satu orang yang mengatakan bahwa perumpamaan ini sebelum orang memahaminya perumpamaan sudah tangkap dia dulu. Membuat dia tidak nyaman, begitu. Ini yang kira-kira Yesus lakukan dengan perumpamaan orang Samaria ini. Saya mau lempar beberapa pemikiran ini buat kita sebelum saya tutup. 1. Cerita mengenai orang Samaria ini pasti membuat si ahli Taurat kaget. Pasti. Bayangkan itu, pasti kaget.
Yesus bukan mengatakan bahwa dia harus jadi seperti orang Samaria. Kadang-kadang kita pikir bahwa kita harus jadi orang Samaria. Bukan. Itu bukan poin Yesus. Tapi poin Yesus ialah orang Samaria yang kamu anggap murtad itu, yang kamu anggap buruk itu, yang kamu anggap jelek itu, justru lebih baik dari imam dan orang Lewi yang sangat kamu hormati. It's very unsettling, right? Very unsettling. Yang kedua, saya mau lempar itu buat kita dulu. Poin kedua saya mau lempar. Perbedaan selalu menjadi sumber konflik. Apapun perbedaan itu, perbedaan pendapat, perbedaan ras, perbedaan ekonomi, perbedaan gender, perbedaan apalagi, perbedaan teologi, selalu menjadi sumber konflik. Pernah Bapak Ibu ketemu pasangan yang berantem lalu bilang, kami berantem karena kami sama. Pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Iya kan? Kami berantem karena apa? We are different. Dia maunya begini, sama maunya begini. Jadi difference itu, perbedaan itu selalu menjadi sumber konflik. Selalu. Tapi Yesus bilang gini, Yesus menjadi seorang yang bukan membuat konflik itu menjadi sumber konflik, tetapi Yesus adalah seorang yang menjembatani. Dalam bahasa Inggris saya suka, Yesus adalah border crosser, dalam pengertian bahwa Yesus itu cross border. Saya masih ingat waktu saya mau pergi ke sekolah yang namanya Claremont School of Theology. Bapak Ibu tahu ini sekolah itu termasuk salah satu paling liberal di Amerika. Itu semua orang di Indonesia, bukan cuma saya terlalu berlebihan. Banyak orang di Indonesia yang takut-takutin saya. Bilang bahwa orang-orang itu pasti akan racuni pikiran kamu, orang-orang itu pasti akan ya kan, karena liberal dan segala macam. Karena takut, karena mereka tidak pernah ketemu dengan orang-orang itu. Yang Yesus lakukan ialah bukan Yesus lihat orang dari jauh lalu mengatakan orang-orang itu jahat, tidak akan terhilang dan segala macam. Yesus justru kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes menarik sekali. Dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia juga sama. Waktu Yesus turun dari Galilea menuju ke Judea, dalam Yohanes pasal 4 dikatakan Yesus harus. Kata harus itu menarik sekali. Yesus harus melewati. Sebenarnya tidak harus. Tapi Yesus mau melewati itu. Samaria. Jadi Yesus cross itu. Borders of difference itu. Yang berbeda itu. Yesus cross. Yang ketiga. Pengajaran Yesus bukan hanya mengenai kesalahan pribadi. Jadi waktu ditanya mengenai siapa sesama manusia, Yesus bukan hanya bicara mengenai kesalehan pribadi kita, tapi juga perubahan struktur sosial dan imajinasi sosial kita mengenai orang lain. Ini radikal sekali ajaran Yesus. Makanya Yesus itu seorang yang membuat orang-orang yang hidup pada abad pertama itu sangat tidak nyaman dengan Yesus. Dan yang keempat, saya mau kasih lempar ini buat kita. Bahwa kekristenan bukan hanya mengenai memisahkan diri dari dunia ini, tetapi juga kekristenan berbicara mengenai keterlibatan kita di dalam dunia ini untuk membawa kasih di dalam konflik kemanusiaan. Alright, I close with that, and then we can have conversation after this. Thank you very much. Terima kasih. Wow, terima kasih. Brother Pendeta Eka Putra, luar biasa. Saya semua bisa dengar ya? Oke, saya dari tadi bisa. menyimak. Yang paling saya amati adalah wajah partisipan selama mengikuti webinar tadi itu atau Zoominar ini banyak yang berkerut. Nah, saya menduga bahwa saudara sedang menyimpan banyak pertanyaan. Ya, itu dugaan saya. Ya. Nah, saya tidak perlu review atau ulang semacam summary-nya, nggak perlu. Langsung aja kita ke sesi diskusi karena waktu kita sudah 11.54, di sini sudah 54 menit. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ya. Saya akan bacakan yang pertama itu dari Mbak Endah Kristina. Pertanyaannya begini. Langsung nanti saya related ke Bung Eka ya.
langsung dijawab. Ya. Begini, Theologia Biblika di Indonesia adalah warisan dua kubu, Eropa dan Amerika. Jika toko buku Kristen ingin menjadi jawaban bagi konteks Indonesia, maka tidak bisa serta-merta mengadopsi dua kubu tersebut. Dan harus memformulasikan sendiri kekasan ya, teologia Indonesia berdasarkan kearifan lokalnya atau berdasarkan sejarah Indonesia. Nah, betul-betul sesuai teks saya baca ya. Nah, satu, apakah studi postkolonial atau studi sosiologi agama atau studi teologi kontekstual harus menjadi salah tiga alternatif untuk menjembatani teologi biblika dengan konteks Indonesia. Dua, seberapa jauh batasan studi sosiologi dalam tanda kutip membaca Alkitab. Ketiga, bagaimana gereja aliran Pentakosta seperti kita memanfaatkan studi postkolonial atau sosiologi agama. Mungkin itu dulu, silakan langsung Bung Eka dijawab. Banyak sekali pertanyaannya, empat pertanyaan saya coba ingat satu-satu nanti. Semoga memori saya serves well. Apa namanya? Kalau lupa nanti saya ingatkan. Sure, ya. Mengenai studi biblika di Indonesia, terutama saya masih ingat betul waktu saya ada di Indonesia, waktu belajar di Sati contohnya, itu hampir semua pembelajaran kita di Sati itu berorientasi kepada buku-buku dan pengetahuan yang dikembangkan di dunia barat. Jadi yang terjadi ialah saya masih ingat saya pernah mengajar satu mata kuliah di Sati mengenai spiritual warfare. Lalu saya bilang spiritual warfare itu sebenarnya adalah cara berpikir orang-orang seperti siapa namanya Peter Wagner dan segala macam. Bapak Ibu tahu kenapa? Karena orang Amerika itu tiap hari hidup di dalam ketakutan dengan namanya peperangan. Orang Amerika tuh suara peperangan tuh di mana-mana. Di Indonesia kita jarang sekali dengar suara peperangan. Tentara-tentara Indonesia itu bersihkan rumput-rumput dan segala macam. Di sini orang tentara Amerika tuh dikirim ke Irak, Iran. Jadi mereka tuh warfare itu immediate sekali dengan experience mereka. Dan cara berpikir itu kemudian ditransferkan dalam cara berpikir mereka mengenai teologi. Itu salah satu contoh. Tapi saya mau bilang bahwa saya ngajar di sini perjanjian baru dan saya bilang buat mereka, buat mahasiswa saya bilang begini, bahwa selama ini kita selalu belajar bahwa dunia akademis itu kita harus pelajari segala macam di dunia akademis, lalu kita aplikasikan dia ke dunia pelayanan. Bagi saya ini salah sama sekali. Tidak boleh begini. Karena apa? Karena kita agungkan pemikir-pemikir barat yang orang putih dan segala macam, menganggap bahwa mereka holders of truth. Lalu kita hanya orang yang kita hanya orang yang mengaplikasikan. Bagi saya tidak boleh begitu. Harusnya terbalik. Kita harus bawa pergumulan kita di jemaat kita, di masyarakat kita, di orang-orang di sekitar kita, bawa itu ke dunia akademis. Jadi saya tidak percaya bahwa kita harus pelajari dulu synoptic problem kalau di dalam studi biblika kan, synoptic problem yang pakai Matius, Lukas atau ada Q dan segala macam. Bapak Ibu tahu kalau kita khotbah mengenai itu di jemaat kita, tidak ada orang yang bisa relate dengan kita. Karena apa? Karena di Indonesia kita tidak pusing dengan itu sama sekali. Siapa yang pusing dengan itu? Orang-orang Jerman yang pusing dengan itu. Makanya itu German scholarship. Lalu kita berpikir bahwa seorang ahli Alkitab harus tahu semua itu, lalu ajarkan itu ke jemaat. Bagi saya nggak boleh. Kita harus balikin arahnya. Kita harus lebih concern
Makanya saya lebih hargai terus terang papi saya yang tidak punya pendidikan terlalu tinggi. Saya hargai dia, cara dia baca Alkitab. Dia pernah bilang buat saya begini, Eka, Roh Kudus itu, katanya dia bilang gitu, tidak perlu bahasa Yunani. Saya goyang kepala, waktu itu saya pikir ini orang nih naif betul, saya bilang, saya goyang kepala begini. Sekarang justru terbalik. Justru saya pikir, justru saya yang dulu saya pikir, sekarang ini saya pikir saya yang dulu itu yang naif justru. Karena saya berpikir bahwa yang jago-jago Alkitab ini harus kita ikuti pemikiran mereka, lalu kita aplikasikan ke bawah sini, bagi kita tidak bisa. Kita harus gumuli masalah-masalah sosial kita, pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam pelayanan kita, masing-masing kita punya pertanyaan berbeda, konteks yang berbeda-beda, dinamika sosial yang berbeda-beda, ya kan? Di Ambon punya dinamika sosial yang berbeda dengan orang-orang di Papua, dengan orang-orang di Batak, di di Jawa, itu berbeda semua. Kita nggak bisa pakai apa yang ada di Amerika, contohnya lalu kita taruh di Jawa, nggak bisa. Makanya saya terus terang agak terganggu sekali dengan orang-orang yang pakai seperti Rick Warren punya buku begitu lalu pakai untuk jadi bahan apa, karena kenapa sampai Rick Warren sangat concern dengan semua itu, karena itu pergumulan sosial di Amerika mengenai purpose driven life. Lalu kita anggap bahwa semua pergumulan Amerika itu pergumulan semua orang. Enggak, itu cara berpikir yang sangat kolonial. Jadi bagi saya sebenarnya harus terbalik. Makanya saya semakin tinggi saya belajar, semakin saya menghargai orang-orang seperti papi saya yang ada dulu sebelum dia meninggal. Cara berpikir dia bahwa kita harus gumuli pergumulan jemaat yang ada sekarang, kita harus lihat. Lalu kita baca teks kita berdasarkan itu, pergumulan itu. Lalu kalau saya sebagai seorang akademis, kalau saya mau bawa itu, saya bukannya bawa yang akademis ke dunia pengembalaan, saya justru harus terbalik, harus bawa pergumulan ini ke dunia akademis. Nah, disitulah saya bilang bahwa saya nggak tahu berapa banyak di antara kita yang mau masuk dunia akademis. Saya walaupun kaki saya satu ada dunia pengembalaan, kaki saya lebih banyak di dunia akademis. Dalam dunia akademis saya berjuang untuk menantang ini, cara berpikir seperti ini. Itu yang saya tanamkan kepada mahasiswa-mahasiswa saya di sini. Saya bilang tidak boleh. Kamu tidak boleh sama sekali hanya bergumul dengan semua isu-isu yang ada di sini lalu kemudian aplikasikan di sini. Saya nggak bisa. Harusnya terbalik justru. Itu yang pertama. Pertanyaan kedua kira-kira gimana? Mas, ini saya lupa. Ya. Yang kedua tadi, seberapa jauh batasan studi sosiologi? Oh iya, studi sosiologi itu menarik sekali. Bahwa kita harus ingat bahwa orang-orang di Perjanjian Baru ini, bahwa mereka ini adalah masyarakat yang hidup secara bersama. Mereka bukan orang-orang yang tinggal di gua sendirian, bukan. Jadi ketika berurusan dengan orang lain, kita tidak bisa lepaskan diri dari dinamika sosial itu. Nah, Bapak Ibu sebagai gembala pasti tahu ini, pasti tahu betul. Jadi ketika kita rapat contohnya, ya kan, lalu satu sudah kasih pendapat begini, satu kasih pendapat begini, analisa teologis kadang-kadang tidak menolong. Yang paling menolong itu sebenarnya analisa sosiologis. Kira-kira orang ini waktu kasih pendapat begini, dia nih orang dari mana gitu kan? Dia orang Ambon, dia tinggal dekat pantai gitu kan. Jadi kalau ngomongnya suka suaranya gede bukan karena dia marah gitu kan. Itu analisa sosial, bukan analisa teologis, bukan. Jadi ya kan, akhirnya kita tahu bagaimana kita bisa berhubungan dengan orang. Jadi fungsi dari analisa sosial itu bisa melihat bagaimana dinamika hubungan-hubungan sosial yang ada di dalam dunia perjanjian lama. Kalau kita baca Alkitab dunia perjanjian baru, ya kan? Saya harap bisa jawab, Meslin. Ya, oke. Ada pertanyaan ketiga tadi, bagaimana gereja aliran Pentakosta seperti kita memanfaatkan studi post-kolonialisme ini? Saya terus terang, saya ada Mbak Yohana di sini, papanya Mbak Yohana itu jadi model buat saya luar biasa.
ketika dulu waktu saya tidak tahu sebelum beliau meninggal dunia Mbak Yo, beliau adalah orang yang memperkenalkan musik Jawa contohnya di ibadah-ibadah Pentekostal. Saya tidak tahu saya tuh tidak tahu kenapa sampai kita betul-betul sangat kiblat kepada dunia barat ya, terutama orang Pentakosta. Pada titik di mana sampai kita hampir kehilangan keindonesiaan kita, gitu kan? Jadi kita nyanyi lagu-lagu berbahasa Inggris, kita pakai musik-musik barat dan segala macam. Dan bagi saya gini, bagi saya dunia masa kini sih sudah sangat sudah sangat terconnected satu dengan yang lain. Artinya bahwa kita tidak bisa sama sekali mengatakan bahwa saya mau asli Indonesia, nggak bisa. Karena kita sudah diperkenalkan dengan dunia yang lebih globalized sekarang kan, lebih besar. Tapi pada saat yang sama saya hanya mau mengingatkan bahwa jangan sampai globalisasi itu artinya bahwa globalisasi artinya penundukan atau penghapusan budaya lokal kita. Saya waktu tulis disertasi saya ini di universitas paling top di Amerika. Saya tulis disertasi saya, pada bagian terakhir disertasi saya pakai bahasa Indonesia. Sengaja memang saya. Saya tidak pakai bahasa Inggris, saya pakai bahasa Indonesia. Untuk tunjukkan bahwa saya ini masih orang Indonesia, walaupun saya tulis sekian banyak dalam bahasa Inggris. Jadi saya hanya mau ingatkan bahwa kita harus hargai budaya lokal kita, local wisdom kita itu luar biasa. Dan saya masih ingat betul papanya Mbak Yohana ini seorang yang betul-betul saya sangat hargai dalam hal itu. Walaupun banyak gereja yang sudah menuju untuk main band dan segala macam, tapi budaya lokal itu, saya masih ingat waktu saya masih main musik di Sati, kadang-kadang kita suka main dangdut umpamanya begitu, iya kan? Yesus kekasih jiwaku, lalu kemudian pakai musik-musik, itu saya ini seorang pemain musik, saya bisa betul-betul lihat respon gitu ya dari orang-orang. Bukan hanya lagu-lagu seperti lagu-lagu Hillsong dan segala macam, tapi ketika lagu-lagu lokal itu dinyanyikan dengan musik lokal, saya masih ingat itu bagaimana kita pakai tangan begini. Kenapa? It speaks directly to our experience. It speaks directly to our community, to our people. Ya kan? We don't bring foreign culture to us dan worship foreign culture, tapi kita juga dan menganggap bahwa budaya kita itu budaya yang betul-betul budaya yang diberikan oleh Tuhan. It's a gift from God. Ada yang bilang hidup dangdut, yes. saya siapa yang dulu? Paul Mustamo, siapa lagi yang suka main musik? Kita kadang-kadang suka main lagu-lagu lagu-lagu dangdut. Dan salah satu kritik saya terus terang kepada banyak misioneri di Indonesia ialah mereka mengajarkan kita bahwa himne-himne dari Eropa itu ada lagu-lagu yang punya muatan teologis yang tinggi. Saya tidak setuju dengan itu sama sekali. Itu adalah bentuk untuk menundukkan budaya kita terhadap budaya Barat. Jadi ketika mereka mengatakan bahwa lagu-lagu himne-himne yang diciptakan di Eropa tahun 1800-an, awal 1900-an, 1900-an dan segala macam adalah lagu-lagu yang lebih baik, itu sebenarnya cara berpikir, kalau dalam kritik postkolonial, itu cara berpikir yang sangat kolonial. Oke. Yep. Oke. Wow. Saya kira sudah bisa ditangkap dengan baik ya Pak Yu ya, karena tadi cukup panjang. Jadi saya langsung kepada pertanyaan berikutnya, ini dari Deki Nova. Ini ibu atau bapak ya Deki Nova ya? Bapak, oke. Bapak Deki Nova. Pertanyaannya seperti ini. Mohon konfirmasinya. Ya. Berarti dalam penerapan hermeneutik postkolonial di sini,
terletak pada bahwa, ini saya baca teksnya ini. Ya silakan baca aja, Bentar baca ya. aja. Nah, Saya baca aja ya. Di sini terletak pada bahwa ahli Taurat berdiri sebagai kolonialis dan Yesus sebagai post-kolonialis yang mendobrak sudut pandang ahli Taurat tentang siapakah sesama manusia, yaitu orang Samaria. Mungkin minta respons begitu. Silakan. ya Pak. saya pikir saya tidak tarik sejauh itu. Yang saya melihat di sini ialah kritik kepada representasi, kritik kepada gambaran mengenai orang Samaria. Jadi yang terjadi ialah bahwa jadi yang dalam kritik postkolonial itu bukan cuma antara penjajah dan orang yang terjajah, tapi juga dominan grup, orang-orang yang memimpin, orang-orang yang punya kekuasaan, dan orang-orang yang dikuasai. Itu orang-orang yang yang less powerless dan orang-orang yang powerful. Itu istilahnya, dinamikanya. Jadi kalau di Indonesia itu ada kelompok-kelompok tertentu yang powerful, kelompok-kelompok tertentu yang powerless, umpamanya gitu. Kalau orang-orang Papua datang ke Jawa contohnya, mereka menjadi orang-orang yang powerless, ya kan? Dan mereka diperlakukan dengan cara yang tidak baik sama sekali. Contohnya di Jogja dan segala macamnya diperlakukan yang sangat tidak baik. Mereka tidak punya, tapi flipnya narasinya bisa terbalik ketika orang yang minoritas itu ada di tempat. Jadi dinamikanya itu lebih banyak bukan cuma dinamika antara barat dengan timur, tapi dinamika antara yang powerful dan yang powerless gitu. Yang powerful adalah orang yang punya kemampuan untuk menggambarkan orang yang powerless. Jadi ya itu yang terjadi di dinamika ini. Jadi dan juga bukan cuma itu, tapi dinamika antara self dan other, antara diri sendiri dan yang lain, kelompok inside dan outsider. Itu yang saya mau bermain di situ di dalam pembacaan saya kepada cerita mengenai perumpamaan ini. Baik. Ada satu pertanyaan dari Pak Marbun, tetapi Pak Marbun ingin memperdengarkan langsung suaranya. Silakan. Pak Saurtua Marbun, bukan Pak Domu Marbun ya. Karena Mana di Pak sini ada dua Marbun yang saya kenal. Tapi Pak Marbun tolong 1 menit tidak lebih dan langsung nanti direspon ya Pak Eka ya. Boleh. Silakan. Mana Pak Marbun, saya lagi lihat videonya. Hai Pak Eka. Pak Marbun, oh iya saya lihat. Nah. Senang ketemu, lihat wajah mulai ada Jenny lagi di situ ya. Iya, di belakang lagi ke toilet mungkin. Ya. Memperindah. Jenny memperindah. Oke, Pak Eka, pemaparannya bagus sekali. Kebetulan saya mengikuti program studi S3 Cultural Studies di Universitas Udayana di Denpasar, Bali. Ya. Nah, semua teori-teori yang terlibat dalam pemaparannya Bung Eka tadi itu betul-betul memang powerful ya. Anggap seperti contoh misalnya seperti di Bali atau di India yang ada kasta seperti itu. Ya. Jadi dunia ini seperti terbagi dua, atas dan bawah. Lalu dalam segi sosial mulai terbagi dua, kita dengan mereka, we and others. Mereka dan kita, orang di luar kita, orang di dalam kita. Jadi selalu ada pembagian-pembagian seperti itu. Nah, kalau saya perhatikan memang akan selalu ada kemungkinan kita terbawa arus pemisahan kelas, mereka yang powerful, mereka yang powerless seperti itu, selalu akan tergoda untuk membangun semacam kekuatan bahwa ini loh, kami ini orang Israel, suku yang superior, sedangkan yang Samaria itu nggak bakalan ada dah apa-apa yang bagus muncul dari situ. Nah, ketika Yesus diperhadapkan seolah-olah orang yang ahli hukum tadi itu sedang mencoba menyisihkan bahwa orang Samaria itu nggak ada apa-apanya. Mereka kan bukan sesama manusia, itu pokoknya nggak masuk golongan, nggak masuk. Orang luar ya. Orang luar itu. Nah, kemudian persepsi itulah yang dijungkir balikan oleh Yesus. Jadi menurut saya jauh sebelum teori-teori kritik sosial muncul abad-abad ini, Yesus itu sudah sangat kritis. Jauh sebelum postkolonialis jadi teori, strukturalis jadi teori.
dekonstruksionis dari Derrida muncul, Yesus sudah sangat dekonstruksionis seperti itu. Totally. Jadi saya sangat mengapresiasi Pak Eka sudah berani memaparkan itu, dan kemudian itu sekarang akan masuk menyeruak ke mimbar-mimbar kita di gereja. Cuman ya hati-hati, pelajari dengan baik teori itu sebelum, seperti kata Ibu Endah tadi, sebelum itu kemudian digunakan sebagai cara menafsir, lalu kemudian mengkritisi dan menjungkir balikkan, nanti jemaatnya takutnya kelimpungan gitu loh, mabuk dia. Terima kasih Pak Eka, terima kasih buat moderator. Terima kasih Pak Marbun ya. Saya pikir yang saya tuh terus terang, saya baca semua pemahaman sosiologi dan segala macam ini bukan karena saya tertarik dengan mereka. Saya baca itu karena mereka bicara mengenai pengalaman diri saya. Saya mau terus terang aja buat kita bahwa selama ini saya tuh, dan saya pikir ini pengalaman kita juga banyak ya. Ada satu buku yang ditulis oleh seorang yang namanya Frantz Fanon. Sarto Marbun lagi share ininya. Apa namanya? Fotonya. Pak Saur tua, tolong di ini. Matiin share screen-nya coba. Screen-nya dimatikan, Pak. Coy. Itu bukan dari beta Orang lain punya screen itu. Saya bilang begini aja. Saya teori postkolonial itu ini sekali sama saya karena saya ini nomor satu, saya bekerja sekarang di lingkungan orang Barat. Jadi dinamika power struggle itu jelas sekali kelihatan. Saya dulu terus terang Bapak Ibu, saya mau bicara di depan orang putih itu rasanya takut sekali. Karena ada mentalitas dalam diri saya mengatakan bahwa orang putih itu lebih tinggi, lebih pintar, lebih baik dari saya. Saya masih ingat, kenapa? Karena dalam pengalaman saya ketika saya berurusan dengan banyak orang-orang putih, saya selalu ditaruh di tempat yang di bawah. Iya kan? Jadi orang putih ketika berurusan dengan kita selalu berurusan sebagai kita jadi pembantu mereka dan segala macam, mereka jadi bos kita. Jadi kita selalu begitu urusan dengan orang-orang putih. Lalu waktu saya belajar di sini, saya sekarang ini harus mengajar di kelas yang penuh orang putih. Saya pernah saya jadi satu pembicara di salah satu konferensi akademis namanya AAR, American Academy of Religion. Itu salah satu konferensi paling besar di Amerika. Mereka minta saya jadi satu pembicara di salah satu seksi. Lalu saya bilang buat mereka, kenyataan di mana saya berdiri sekarang, bicara di antara kalian orang putih semua di sini, kebanyakan orang putih, sesuatu yang unthinkable buat saya. Karena selama ini saya sudah menginternalisasi di dalam diri saya bahwa sesuatu yang dari barat itu, yang dari orang kulit putih itu jauh lebih baik dari saya. Nah sekarang saya harus bicara kepada kamu. Bagi saya, teori-teori seperti postkolonial ini menolong saya untuk apa? Untuk mengangkat harga diri saya, dalam pengertian bahwa saya bisa berurusan dengan orang putih bukan sebagai bos, tapi sebagai rekan kerja. Apalagi sekarang saya jadi dosen mereka. Itu lebih dari sekedar hanya sekedar rekan begini. Tapi saya dosen mereka. Saya periksa tugas-tugas mereka, saya ajar mereka. Saya kasih lecture, saya ajari mereka. Teori-teori ini sangat menolong. Jadi bagi saya begini, terus terang Bapak Ibu. Kita sebagai orang Indonesia, kita harus tahu harga diri kita. Jadi kalau kita berurusan dengan orang-orang yang dari luar, dari barat dan segala macam, kita harus perlakukan mereka seperti rekan. Harus. Ngomong mereka, orang bule itu di sini panggil orang tua itu dengan nama saja. Karena di dalam Amerika itu budaya egalitarian itu tinggi sekali di sini. Jadi saya mau dorong kita, jangan sampai kita, dalam bahasa Inggris kita bilang apa? Don't undersell yourself. Undersell. Iya kan? Kita harus, kalau ada tamu datang, perlakukan mereka seperti teman.
Sebagai orang yang equal dengan kita. Sama dengan kita. Oke. Bung Eka tidak haus, semangat sekali nih. 1 botol. Oke. Luar biasa ya, semangat ya. Itu semangatnya kok terasa gitu ya. Tapi Kak, kita masih banyak pertanyaan. Kemungkinan nanti kita tambah 1 jam lagi nih, jadi 3 jam. Silakan. Baik, ini dari Bung Devli. Saya sudah 1:30 pagi di sini. Nggak apa-apa. Ini dari Bung Devli Kairupan ya. Pertanyaannya begini. Bagaimana dengan pemahaman orang-orang eskatologis Pentakosta, premilenial, pretribulasi yang mengatakan dunia akan lenyap, tidak perlu berkecimpung dengan urusan-urusan sosial. Artinya, ini diarahkan seperti heavenly minded seperti itu ya. Bagaimana kita menjelaskan bagian ini ke pendeta-pendeta senior, Pak Yosua Sudadi maksudnya ini, yang memahami dunia ini, Itu berat. yang memahami dunia ini sudah akan selesai, oleh karena itu urusan sosial itu urusan duniawi. Silakan langsung direspon. Ya saya pikir respon saya sederhana aja, belajar dari Yesus. Ya kan? Yesus itu bukan orang yang melepaskan diri dari dunia. Yesus ada di tengah-tengah dunia. Yesus ada dengan orang-orang yang menderita, ya kan? Yesus ada dengan mereka. Jadi bagi saya mentalitas, terus terang, kalau saya bisa bikin analisa postkolonial terhadap ini juga. Kenapa? Karena cara berpikir escapism itu dalam bahasa Inggris. Escapism itu orang yang ingin melarikan diri dari dunia, gitu kan? Itu sebenarnya lahir dari konteks Amerika kira-kira 18 atau 19. Kenapa? Karena dalam masa itu masa peperangan. Lalu kemudian kita lihat ada perang dunia pertama, perang dunia kedua, muncul juga eskatologi seperti premilenialisme dan segala. Itu muncul pada waktu masa-masa perang di dunia barat. Makanya mereka berpikir bahwa ini tanda-tanda Yesus sudah mau datang. Lalu teologi itu muncul dari situ. Kita akan tinggalkan dunia, akan sedang menderita. Sekarang kita akan tinggal dunia sana. Jadi pada akhir perang dunia kedua itu Eropa itu hampir hancur sekali. Jadi cara kita akan tinggal, kita akan punya rumah yang lebih baik di surga. Itu teologi eskatologi seperti itu muncul dalam konteks-konteks seperti ini, begitu Bapak Ibu. Nah, kita di Indonesia tuh nggak pernah ada perang-perang begitu. Yang paling parah di Indonesia sebenarnya hubungan antar agama. Iya kan? Urusan hubungan antar suku juga, contohnya kadang-kadang di Ambon itu contohnya kadang-kadang telinga saya panas sekali waktu orang Ambon bicara mengenai bagaimana jeleknya orang Buton dan segala macam. Itu rasis Bapak Ibu sekalian. Iya kan? Ada kadang-kadang di Jakarta juga, kadang-kadang orang-orang Jakarta itu suka lihat rendah orang Jawa begitu, mas-mas. Kadang-kadang istilahnya mas-mas Jawa. Saya terganggu sekali terus terang. Dan bagi saya itu masalah-masalah ini lebih imminent, lebih nyata daripada masalah-masalah peperangan. Kita tidak terlalu dekat dengan masalah-masalah perang itu karena orang Amerika, orang Eropa itu pergi perang terus-terusan. Perang terus-terusan. Makanya dalam eskatologi mereka selalu bicara mengenai perang. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah dengar orang-orang bicara mengenai eskatologi Yesus sudah mau datang segala macam. Lalu mereka selalu bicara mengenai apa? Perang. Selalu begitu. Kenapa? Karena pemikiran seperti ini lahir dari konteks di mana dunia sedang porak-poranda karena perang. Jadi Alkitab Derby dan segala macam muncul dari konteks itu. Itu mungkin respon saya ya. Bagi saya lebih baik kita buka mata kita lalu lihat jemaat kita apa yang mereka gumuli. Lalu kita gumuli itu. Daripada kita gumuli apa yang digumuli oleh orang di sini. Oke. Baik, terima kasih jawabannya. Bicara perang, Indonesia pernah punya perang paling singkat ya. Perang Diponegoro itu cuma 5 menit. 1825 sampai 1830. Yep.
Tapi masalah di Indonesia juga sebenarnya masalah seperti pemberontakan terhadap penjajah dan makanya tidak heran di Indonesia ketika merdeka dalam Undang-Undang Dasar kita 45 itu kalimat pertama menarik sekali bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kenapa? Karena itu adalah pergumulan kita. Pergumulan kita. Nah, saya pikir gereja harus berikan jawab. Jangan gereja bawa sesuatu yang digumuli di barat ini lalu dibawa untuk dijadikan bagian dari orang-orang Indonesia. Saya sadari perbedaan ini karena saya tinggal di tengah-tengah. Sekarang tinggal saya mengajak orang-orang di sini. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya kira Bung Devli memahami. Sekarang karena masih banyak pertanyaan, saya langsung ke pertanyaan John Manalu, ya Bapak John Manalu. Pertanyaannya seperti ini. Karena itu, dia mengutip ayat dari Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Pertanyaannya seperti ini, dalam ayat ini sepertinya ada skala prioritas dalam hal siapa yang harus kita siapa yang harus kita kasihi. Bagaimana respon Pak Eka mengenai ayat ini? Terima kasih langsung. Sebenarnya kita harus pahami ayat ini di dalam konteks di Galatia di mana orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya itu adalah orang-orang kelompok minoritas. Mereka orang yang bukan orang yang ada di di dominan grup. Jadi contohnya begini. Kalau saya ini sebagai orang imigran di sini, saya terus terang ya, saya mengasihi orang-orang Amerika, saya mengasihi mereka. Tapi kalau saya harus tolong yang saya harus dulu, saya akan tolong imigran di sini betulan. Karena saya tahu pergumulan orang-orang imigran di sini, saya tahu betul. Itu kira-kira seperti itu. Jadi kalau ada orang, Bapak Ibu, kalau ada orang-orang Indonesia yang foto dengan segala macam indah-indah dan segala macam di Amerika itu representasi. Kadang-kadang mereka tunjukkan gambar-gambar yang sebenarnya terlalu berlebihan. Kadang-kadang saya perhatikan. Doni tahu itu. Amin. Banyak orang Indonesia yang sebenarnya bergumul luar biasa di Amerika. Bergumul luar biasa di sini. Jadi saya pikir teks itu berbicara mengenai bagaimana kita memperhatikan orang-orang yang terpinggirkan, istilahnya. Orang-orang yang terpinggirkan. Orang-orang yang ditinggalkan, orang-orang yang bahasa Inggris kita bilang apa? Despised. People who are despised by their communities. Oke, terima kasih. Saya rasa jelas ya, Bung John Manalu. Ada dua pertanyaan yang mirip, jadi kami satukan saja, kita combine. Dari Bapak Fred Keriapi dan Bapak Werianto dari Sumba nih. Monggo. Gini, teologi seperti apa yang harus dipakai pada konteks multikultural di Indonesia dan bagaimana membangunnya? Ya, bagi saya sih teologi yang harus punya kesadaran kultural yang tinggi. Artinya bahwa kita tidak bisa bangun teologi kalau kita tidak tahu orang Ambon contohnya. Kalau saya tidak tahu apa itu pela, umpamanya begitu, bagaimana saya bisa bangun teologi? Iya kan? Jangan cuma saya akrab dengan tulisannya Karl Barth contohnya. Tapi saya tidak tahu sama sekali apa itu pela gandong dan segala macam, apa itu budaya-budaya lokal kita tidak tahu. Bagi saya bakar itu bakar batu. Iya, apa namanya? Kita kalau orang makan patita, orang Ambon makan patita itu kan, you can actually build the whole theology out of it. Iya kan? Daripada kita pikirkan mengenai kehendak bebas manusia, hubungannya dengan kedaulatan Allah, who cares about it? I don't care about it.
Siapa yang care sama itu? Karl Barth mungkin di Eropa, di Jerman sana, iya kan? Bukannya saya bukannya bilang bahwa teologi itu tidak penting dan teologi yang berkembang di dunia Eropa tidak penting. Tapi bagi saya yang paling penting ialah kita harus sadar budaya lokal kita. Kita harus sadar apa yang bagi saya jangan sampai kita belajar teologi lalu kita lupa bahwa saya ini orang Ambon gitu kan. Bahwa jangan sampai sudah belajar teologi saya lebih pintar bahasa Jerman atau bahasa Inggris daripada makan papeda. Ya kan dengan kuah kuning gitu. Kalau orang Ambon pasti tahu. Itu namanya orang Indonesia bilang apa? Itu namanya kacang lupa kulit. Ya kan? Jangan sampai kita belajar teologi semakin banyak kita semakin lupa kulit kita. Kita tuh dari mana gitu. Karena kita dibawa jauh, kita terkagum-kagum dengan pemikiran-pemikiran yang ada dari dunia Eropa, dari dunia Barat dan segala macam. Padahal itu completely detached. Jadi yang saya perhatikan ialah bahwa sering orang melihat ada gap, ada jarak antara dunia akademis dengan dunia jemaat. Bapak Ibu tahu kenapa gap itu ada? Karena di dunia akademis orang sibuk berpikir mengenai pemikiran-pemikiran yang ada di Eropa yang tidak ada hubungannya dengan orang Ambon, contohnya begitu. Coba kalau orang teolog Indonesia bicara mengenai bagaimana kita sekarang bicara mengenai teologi makan patita. Itu teologi sosial yang luar biasa bagus. Sebenarnya bisa dikhotbahi dengan cara yang lebih baik sebenarnya daripada kita bawa orang-orang seperti Jürgen Moltmann, siapa lagi Pannenberg dan segala macam ke Indonesia. Jadi bagi saya jangan sampai teologi kita hanya jadi parot gitu. Itu istilah parot apa itu? Parot apa namanya? Ya kalau saya ingat saya punya burung kakak tua dulu waktu saya masih di Ambon. Yakob. Jadi saya selalu Yakob lapar gitu. Yakob. Jadi kita jadi orang yang hanya tiru-tiru apa yang orang lain bilang. Iya kan? Tapi bagi saya kalau kita betul-betul ingin menggumuli mengenai Tuhan, kita harus menggumuli bagaimana Tuhan sedang bekerja di dalam lingkungan kita. Bagaimana Tuhan sedang ada di tengah-tengah lingkungan kita, bekerja di dalam budaya kita. God is there. Instead of kita punya banyak sekali attitude anti budaya lokal itu muncul. Seakan-akan budaya lokal itu budaya yang kafir, yang kita harus baptis, kita harus ganti dengan budaya Kristen. Bagi saya itu keliru sama sekali. Baik. Wah, semakin kesini semakin menarik ya, saudara-saudara ya. Ini masih banyak pertanyaan. Langsung aja. Ini dari Bapak Yosua Wadu. Wadu apa Wadoe ya? Ditulisnya Wadoe. Saya baca Wadu saja ya. Pak Eka, saya ingin bertanya. Sejauh mana kita harus mempertahankan paradigma postkolonial di tengah-tengah budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai Injil? Dalam pengalaman saya pelayanan di Kalimantan, beda suku dan beda agama. Ada Hindu keharingan. Berita Injil dan nilai-nilainya dalam tanda kutip seperti jadi paham kolonial bagi mereka yang berbeda budaya dan agama. Kira-kira begitu teksnya. Saya mengerti betul pergumulan itu. Karena apa? Karena selama ini cara berpikir kita selalu menganggap bahwa Kristenan itu asing dari budaya lokal kita. Ya kan? Sebagai barang asing yang datang. Karena selama ini kalau Bapak Ibu belajar mengenai sejarah misi Kristen itu selalu misionari-misionari dari Eropa datang ke. Jadi buku-buku misi juga ditulis berdasarkan paradigma itu. Paradigma orang putih datang ke dunia non putih gitu. Iya kan? Selalu begitu. Paul Hiebert dan segala orang-orang yang tulis buku-buku mengenai apa namanya misi. Satu hal yang saya bisa mengkritisi mengenai buku-buku seperti ini ialah buku-buku ini melupakan bahwa Allah sebenarnya sedang kerja juga di dalam budaya, bukan cuma kerja di dalam budaya sana, Allah juga bisa bekerja dalam budaya kita sendiri. Iya kan? Dan bagi saya tugas misi itu bukan hanya untuk membawa orang menjadi lebih pintar bahasa Inggris, pakai dasi dan segala macam. Iya kan? Tetapi tugas kita ialah menemukan Tuhan di dalam budaya kita. Bahwa Allah sedang bekerja di dalam budaya kita. Bahwa Allah bisa berbicara bagi saya.
Ini spirit Pentakosta saya muncul. Allah bisa berbicara di dalam pergumulan sosial kita mengenai siapa Allah. Dan bagi saya itu jauh lebih meaningful, jauh lebih relevan daripada kita bawa orang-orang seperti siapa namanya, siapa sih saya bisa nama siapa aja yang dari Eropa datang untuk. Jadi bagi saya, dulu saya berpikir bahwa kalau kamu tidak baca pemikir-pemikir hebat dari Eropa, kamu belum tahu teologi. Bagi saya, waktu saya dulu berpikir seperti itu. Sekarang saya tidak lagi. Karena bagi saya mereka bukan guardian teologi. Itu artinya bahwa Bapak Ibu yang melayani di kampung, yang bergumul dengan pergumulan di situ, Bapak Ibu juga punya teologi yang sama kuatnya dengan orang-orang yang ada di sini. Oke, baik, terima kasih. Satu hal yang lain saya mau sampaikan ya, satu hal yang lain. Ialah saya tuh salah satu yang menjadi sumber pergumulan juga ialah mengenai bahasa. Dan saya perhatikan bahwa kadang-kadang kita, terutama kita dari lingkungan yang bukan dari lingkungan yang berbahasa Indonesia, seperti Ambon contohnya, kadang-kadang kita menganggap bahwa berbicara bahasa Indonesia kalau di Indonesia itu dinamikanya seperti itu. Jadi saya kalau pergi ke Indonesia, ke Ambon contohnya, pembawa acara radio contohnya suka ngomong gitu loh ke Jakarta. Bagi saya ini bukan Jakarta, ini bukan Betawi di sini. Lu gue dan segala, karena mereka menganggap bahwa sesuatu yang dari Jakarta itu lebih baik. Itu sama persis gitu. Dan spirit ini muncul juga ketika orang berkhotbah, gitu kan? Saya mau lihat itu kita khotbah dengan bahasa lokal kita gitu, umpamanya gitu. Wah, itu meaningful sekali. Saya melayani, saya waktu sebelum datang ke Oregon, saya itu jadi worship pastor karena saya sedang selesaikan PhD saya di Nashville, saya worship pastor. Dan kalau Bapak Ibu tahu bahwa ada kelompok-kelompok di Amerika yang bukan hanya berbahasa Inggris, tapi ada orang-orang juga yang berbahasa Spanyol. Jadi waktu saya pimpin pujian, saya kadang-kadang suka subvert dia dalam pengertian saya bukan cuma nyanyi lagu bahasa Inggris, tapi saya juga nyanyi lagu bahasa Spanyol. Itu ada orang-orang yang tidak berbahasa bahasa Inggris, sesudah ibadah mereka datang ke saya, mereka bilang ini, Pastor, thank you so much. Kenapa? Karena kita bisa berhubungan dengan bahasa kita itu gitu. Ya kan, jadi kalau teman-teman dari Ambon, saya tuh sangat hargai orang-orang yang khotbah dengan logat Ambon, itu saya suka. Kalau Bapak Ibu minta saya bicara sekarang dalam bahasa Ambon, saya bisa langsung flip, langsung begini bisa. Langsung begini aja. Masih ada di beta penglidah nih, masih ada nih, di sini nih masih ada. Tinggal kasih tahu saya, Pak Beda keluar langsung. Amin. Dan saya pikir juga begitu dalam orang Batak juga, orang Jawa. Saya suka sekali lihat, kadang-kadang saya nggak bisa mengerti, tapi saya bisa mengerti, saya bisa lihat bagaimana mereka bisa berhubungan langsung dengan berita kabar baik. Injil itu kabar baik kan. Injil yang kita beritakan itu betul-betul masuk di hati mereka karena kita pakai bahasanya mereka gitu. Bukan pakai Inggris dan segala macam gitu kan. Oke. Banyak yang senyum-senyum, banyak yang tertawa. Ini senyum kemenangan atau senyum templakan, saya juga nggak tahu ya. Senyum kelaparan. Oh gitu. Apakah mungkin ada yang pengen bertobat? Kita menyediakan ruang konseling khusus. Baik, masih ada pertanyaan? Ya. Begini, ini dari Ibu Ane. Orang Samaria dan Yahudi berbeda teologi. Walaupun sama-sama menyembah Yahweh, dan orang Samaria dianggap sesat. Di Indonesia saat ini, banyak kritik-kritik yang timbul dari perbedaan teologi yang cenderung frontal dan kasar. Iya, betul. Melalui media sosial, karena para kritikus ini merasa perlu memerangi ajaran sesat yang menyesatkan jemaat. Bagaimana menurut pandangan Pak Eka soal ini? Perang media sosial. Oh, saya ini kalau warfare. media sosial ini
ada keuntungan tapi ada kerugian juga ya. Maksudnya kita bisa ketemu di sini, kita bisa ngobrol segala macam. Bagi saya terus terang ya, saya dalam media sosial, kalau orangnya tidak saya terlalu kenal, lebih baik saya biasanya tidak langsung berdiskusi dengan secara langsung. Karena bagi saya tidak mau berdebat dengan orang yang saya tidak kenal gitu. Kenapa saya bilang begini? Bagi saya terus terang, human relationship, hubungan antar manusia itu lebih penting daripada kebenaran teologi. Karena apa? Karena saya bilang ini karena ada Alkitab mengatakan di dalam 1 Yohanes, ya kan? Orang yang tidak mengasihi tidak mengetahui Tuhan, katanya begitu. Yohanes bilang begitu, sangat clear. Artinya bahwa sekalipun teologi kita sangat logis, masuk akal, tetapi kita jadi orang Amerika bilang jerk. Jerk apa? Kita kalau jadi jerk, Orang yang mengesalkan. iya, kita kalau jadi jerk, orang yang Bapak Ibu pernah ketemu orang yang punya orang pintar tapi kelakuan kayak setan begitu, pernah ketemu? Ya kan? Yang tidak bisa kerja sama. Pokoknya dia punya teologi seperti Tuhan tapi kelakuannya seperti setan gitu kan? Bukan majelis ya, Pak? Hah? Setan iblis. Ya, bagi saya sebenarnya simpel saja. Yesus bilang kalau semua teologi diperas-peras gitu ya. Semua teologi diperas-peras. Yesus ditanya sama orang-orang pada waktu itu. Kira-kira kamu rumuskan semua itu dalam kitab perintah Allah. Yesus cuma rumuskan satu kata aja. Love. Kasih. Itu sebenarnya kuncinya. Artinya bahwa teologi itu bukan berbicara hanya mengenai logika, koherensi logis ya, koherensi logika kita, tetapi juga lifestyle hidup kita. Iya kan? Jadi orang yang tidak mengasihi ukuran, ada satu orang pernah tulis satu tulisan saya pikir menarik sekali. Dia bilang salah satu ukuran dari kesesatan adalah tidak mengasihi. Ukuran dari kebenaran adalah mengasihi. Ya betul juga. Daripada koherensi logika. Ya kalau Bapak Ibu perhatikan debat-debat teologi itu selalu berurusan dengan koherensi logika. Oh ini tidak masuk akal, ini bertentangan dengan ini. Karena apa? Karena selama ini orang berpikir bahwa salah satu ukuran kebenaran itu adalah koherensi berpikir. Kalau orang ini tulis artikel namanya bahwa ukuran dari kebenaran itu dan kesesatan itu, ukuran kesesatan adalah tidak mengasihi. Karena itu jelas sekali dalam 1 Yohanes. Baik, artinya kalaupun kita pandai teologi, kalau memang tidak perlu, apalagi tidak kenal, nggak perlu berdebat lah ya. Salah, janganlah, untuk apa? Apalagi tidak paham teologi terus berdebat ya. Wah, Itu lebih repot ya. Baik, terima kasih ini. ada apa namanya? Ada hikmat lokal, budaya lokal kita ada istilah namanya tong kosong nyaring bunyinya, itu hikmat lokal kan, local wisdom ya kan. Jangan sampai kita jadi tong kosong di dunia internet gitu. Iya, betul. Baik ya, ini mencerahkan Pak ya. Baik, Saudara Cornelis Ruben Bobo dari Sumba. Silakan langsung, Bro. Bin. Silakan. Silakan, Bro. Bin punya suara nggak ada tuh. Mungkin Tidak keluar. mikrofonnya volumenya rendah. Robin bahasa roh kah, bahasa kalbu, bahasa hati, atau bahasa yang tidak dimengerti nih? Tidak keluar Pak Ruben. Atau ditulis saja, Bro. Lagi cari Agnes Monica dia. Baik. Kita lanjut yang lain ya. Ini dari Candi. Apakah ibu atau bapak saya juga nggak tahu. Itu Pokoknya ibu. Candi. Kayaknya tadi ada Sejauh pertanyaan. apa? Ya. Itu Ini ibu, dari ibu, Candi. ibu. Ibu Candi, sejauh apa konsep ini mungkin dimaksud postkolonialisme ini
ditangkap oleh dunia akademik agar dunia akademik melihat ini menjadi hal yang penting. Itu teksnya. Saya pikir mungkin itu lebih banyak didasarkan kepada pergumulan yang ada di dalam dunia non-barat. Sebenarnya teori postkolonial itu lahir berdasarkan pergumulan geopolitis. Geopolitis itu artinya pergumulan di dalam politik dunia. Bahwa contohnya begini, bahasa Inggris itu di mana-mana Bapak Ibu sekalian. Apakah bahasa Inggris lebih baik dari bahasa Ambon? Ya. Sing. Orang bilang sing. Siapa yang bilang? Lalu kenapa bahasa Inggris menjadi bahasa dunia? Karena bahasa Inggris itu bahasanya orang kolonial yang pergi dan menguasai. Kenapa orang di Malaysia nggak bahasa Inggris? Kenapa orang di Singapura? Karena dulu dia adalah bekas koloninya Barat, koloninya Inggris. Kenapa orang berbahasa Inggris di Hong Kong? Kenapa orang berbahasa Inggris di Australia? Australia itu orang-orang Eropa datang, orang-orang Inggris datang tinggal di sana, bunuh orang-orang lokal. Sama juga di Amerika. Orang Amerika itu ketika orang-orang Amerika datang di sini, itu orang-orang native Amerika itu dibunuh sama orang-orang putih. Lalu kemudian yang terjadi ialah kelompok orang-orang native itu mereka diambil, anak-anak mereka diambil, ditaruh di sekolah namanya boarding school. Lalu diajarin bahasa Inggris sama orang-orang putih ini. Waktu dibalikin ke lingkungan mereka, mereka tidak bisa lagi bahasa lokal mereka. Yang terjadi ialah bahasa itu yang hilang, hancur. Yang terjadi ialah pergantian switch of language. Dari bahasa lokal ke bahasa Inggris. Makanya bahasa Inggris ada di mana-mana. Tersebarnya bahasa Inggris di seluruh dunia itu bukan karena semua orang senang bahasa Inggris itu. Bahasa Inggris itu bahasa yang paling aneh, terus terang. Kenapa? Karena bahasa Inggris itu tulis lain, baca lain. Jadi dan banyak ketidakkonsisten. Iya. Ya. Bapak Ibu sudah berapa banyak yang belajar bahasa Inggris di Sati yang sampai level 4 juga masih belum bisa bahasa Inggris itu. Dan kita dipaksa untuk belajar bahasa ini, bahasanya kolonial ini. Jadi postkolonialisme itu muncul dari pergumulan geopolitik ini, gitu. Yang kadang-kadang kita tidak buka mata dan kita tidak sadari gitu apa yang sedang terjadi di dunia sekitar kita. Ini yang sedang terjadi sebenarnya. Lalu mereka kemudian, makanya ini terjadi pada tataran yang lebih intelektual. Kenapa? Karena mereka ingin subvert, karena mereka ingin lawan dominasi yang ada di dalam hubungan-hubungan geopolitis ini. Baik, terima kasih. Mungkin kepada Bro Ruben Bobo silakan. Sudah ditulis kayaknya tadi. Sudah ditulis ya? Ya. Di sini cuma ada tulisan mantep banget Pak Eka. Masa itu pertanyaan? Dia bilang Pak Eka, misalnya Yang terakhir. Nanti saya baca. Nih, saya baca ya. Pak Eka mengatakan bahwa kita, ini dari Ruben. Pak Eka mengatakan bahwa kita harus memperlakukan orang-orang Barat, Eropa secara equal. Lalu bagaimana dengan kebudayaan kita orang Timur seperti orang di Sumba yang cenderung sangat menghargai tamu seperti orang bule, pendeta, pejabat dan lain-lain. Intinya mereka orang Timur sangat menghargai orang-orang seperti ini. Pertanyaan saya, apakah tradisi Timur seperti itu hanya karya budaya sendiri atau bekas peninggalan penjajahan kolonialisme? Bagaimana kita mengkolaborasikan kedua hal ini? Yeah. Mohon penjelasannya. Yes, Obin, thank you for this question. I think that's very important. Karena apa? Karena budaya Indonesia itu budaya yang sangat hospitable, budaya yang sangat ramah. Dulu waktu kalau di Indonesia itu kalau orang kita ada tamu datang kita taruh makan, kalau tamu tidak makan banyak itu artinya susah gitu kan? Karena kita sangat hargai tamu. Ini beda sekali dengan hubungan yang saya bicarakan. Yang saya bicarakan ini kalau di Ambon contohnya kalau ada orang bule datang itu selalu dipanggil Mister gitu ya, selalu begitu. Di mana-mana saya pikir saya nggak mungkin Mister. Jadi ada dua dinamika yang pada saat yang sama sedang berjalan
Dinamika pertama ialah dinamika budaya keramahan lokal kita. Tapi pada saat yang sama ada satu dinamika lain ialah dinamika di mana kita pernah dulu terjajah. Iya kan? Jadi orang-orang Indonesia contohnya di Ambon, di Maluku contohnya kalau mereka bilang kamu ke Belandaan, itu artinya kamu punya status sosial lebih tinggi. Itu ada persepsi sosial seperti itu. Kalau kamu bisa Holland spreken a little bit, een beetje Holland spreken gitu, bisa ngomong bahasa Belanda sedikit, orang sudah bilang, sudah seperti. Kenapa? Karena kita punya budaya, karena kita sudah lama di colonized. Gitu kan? Bapak Ibu tahu kenapa sampai kita suka sekali dengan pemutih-pemutih di mana-mana? Itu laku. Pemutih di mana-mana. Ada orang yang bilang saya menikah dengan istri saya karena ingin perbaikan keturunan. Kayaknya betul itu. Amin. Saya tersinggung terus terang, tersinggung. Karena sebenarnya Jenny injak kodok, bukan karena masalah. Jenny injak. Nanti perlu cerita nih siapa yang injak kodok ini. Baik. Soal kodok nanti kita tangkap ya, karena nggak semua ngerti konteks kodok ya. Ya. Tapi maksud saya, cara berpikir itu mengatakan bahwa yang putih itu lebih baik dari yang berwarna gitu. Yang ini orang. Pernahkah Bapak Ibu duduk pikirkan kenapa? Bukan cuma lihat fenomena itu, tapi juga tanya kenapa gitu. Kenapa produk-produk pemutih itu laku keras? Orang-orang Barat itu kaget waktu ke Asia, lihat kita betul-betul suka dengan pemutih. Kenapa? Karena orang Amerika itu justru suka orang-orang putih, justru suka berjemur untuk kasih bahasa Inggris tan, kasih semakin gelap warna kulit mereka. Jadi mereka kaget waktu lihat kita suka pakai itu lotion pemutih. Sari bengkoang. Ya, pernahkah kita duduk dan pikirkan, bukan cuma pikirkan fenomena itu, tapi kita pikirkan kenapa kita punya fenomena itu? Ya kan? Baik, mudah-mudahan Nivea dan Pons tidak mendengar seminar ini. Yopi Latul juga bilang kok, di Eropa yang hitam-hitam yang paling manis. Ya kan Bro Maurits Cahya? Amin. Baik, saudara-saudara, ini waktunya sudah tinggal 8 menit. Nggak terasa ya? Iya. Kita sudah melalui 112 menit. Tinggal 8 menit. Saya ingin mengajukan dulu, apakah masih bisa kita lanjut? Atau kita stop di sini? Mungkin ada yang mau usulkan? Satu pertanyaan lagi ya. Satu lagi ya. Satu lagi ya, sepakat ya. Ya? Baik, kalau begitu saya akan bacakan pertanyaan terakhir. Ini dari Bapak Demos Tanwek. Ya, intinya begini. Diambil manajemen S2 karena ingin memberdayakan jemaat. Tapi banyak hamba-hamba Tuhan yang sinis, yang nyinyir. Katanya kok nggak sesuai panggilan. Lalu Pak Demos ini jawab, bukankah Paulus juga bikin tenda? Betul. Nah, kira-kira tanggapan Pak Eka seperti apa soal ini? Ya, waktu saya pindah ke Amerika baru saya lihat bahwa saya mundur sedikit. Dulu waktu saya masih di Sati, saya berpikir bahwa kalau kita mau pelayanan itu harus full time, percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti cukupi dan segala macam. Jadi kalau ada pendeta yang kerja sampingan, itu biasanya suka dilihat dengan cara pandangnya agak rendah gitu kan. Saya nggak tahu, mungkin cuma saya, bukan teman-teman. Ya kan, kurang beriman dan segala macam. Tapi Bapak Ibu, waktu saya datang ke sini, hampir semua pendeta Indonesia, terutama Indonesia, itu punya pekerjaan di luar. Kenapa? Karena jemaat tidak bisa untuk menopang. Istri saya juga kerja di sini. Saya waktu di California juga pada saat yang sama kerja di tempat lain, ya kan? Saya berpikir bahwa mungkin sudah saatnya kita mengubah cara berpikir kita mengenai pelayanan gitu.
Mungkin bagi saya. Tapi Bapak Ibu harus perhatikan bahwa saya bicara ini karena pengalaman saya sebagai orang Indonesia yang tinggal di luar ya, yang tinggal yang menjadi perantau. Iya kan? Bahwa Tuhan mau pakai kita, tapi Tuhan mau juga kita punya cukup untuk keluarga kita, gitu. Jangan sampai kita hanya berpikir mengenai iman, anak-anak kita kelaparan gitu. Padahal itu mungkin masalahnya bukan karena Tuhan tidak cukupi, masalahnya mungkin kita tidak mau kerja. Jadi saya sekarang ini saya tidak sama sekali, itu persepsi saya berubah sama sekali mengenai, dalam bahasa Inggris istilahnya bivocational ministry. Artinya orang yang punya pelayanan tapi pada saat yang sama punya pekerjaan di tempat lain juga. Iya kan? To me, bagi saya it's okay, nggak masalah. Iya kan? Nggak masalah. Yang penting kita masih terus merasa bahwa dimanapun kita berada itu panggilan kita di mana-mana. Nah, kalau jemaat kita sudah cukup untuk mencukupi kita, ya puji Tuhan. Kalau kita mau independen, kita mau tidak kerja dan hanya fokus di situ, nggak masalah. Tapi bagi saya seperti Paulus, tadi contoh mengenai Paulus, saya pikir penting sekali bahwa Paulus juga membuat tenda dan segala macam, ya kan? Jadi tidak apa-apa kalau Bapak Ibu. Dulu ada pendeta-pendeta yang pada saat yang sama melayani Tuhan, pada saat yang sama juga dia punya kebun, umpamanya gitu, berkebun. Justru bagus. Supaya dia juga bisa menolong jemaatnya untuk membantu dengan makanan dan segala macam. Jadi paradigma bahwa pelayanan itu harus full time, berharap dari jemaat saja, bagi saya mungkin sudah saatnya kita ubah sedikit gitu, nggak masalah. Itu kita ubah sedikit. Perlu diubah. Setuju. Ya, di-upgrade. Terima kasih jawabannya Tiba Pak di Eka. akhir, saudara. Terima kasih. Langsung saya serahkan saja kepada Bung Gabriel. Iya, dari tadi tidak bersuara Bung Gabriel. Ada di Bung sini. Gabriel. Udah bangun. Dari tadi kami ngomong berdua, jadi saudara-saudara nggak dengar. Silakan Bung. Mana dia? Oh ya. Menarik sekali menyerahkan Putus-putus, Gap. kita semua kembali ke bumi karena sampai berpikirnya ke Sodom dulu. Jelas suaranya. Bung Gaby. Gabriel mungkin suaranya diperjelas. Putus-putus. Putus-putus. Maafkan saya. Tidak seperti Gangguan. Ini gara-gara Kalbart ini. baik. Apakah sekarang sudah jelas? Belum. Masih Belum. putus-putus. Pakai Putus, headset, Gap. Pak. Gangguan ada di HP saya. Mungkin Pak Misrin bisa ambil alih kalau begitu. Pak Mesrin. Tolong di WA-kan kesimpulannya Bung, biar saya baca. Ya nanti. Baik. Karena suara Bung Gabriel agak terganggu dari sana, saya rasa saya aja bikin semacam kesimpulan singkat saja. Yang pertama memang ada begitu banyak masukan yang sangat berharga, ya baik secara akademis maupun yang bisa nanti kita terapkan prinsip-prinsipnya di dalam pelayanan kita. Intinya bahwa Zoominar kali ini memberikan kita cara pandang yang baru, yang mungkin kita bisa lebih perdalam lagi nantinya ya, karena bagi beberapa orang mungkin sudah akrab dengan postkolonialisme kritik atau metode kritik postkolonialisme, mungkin bagi beberapa belum, tetapi nanti kita bisa perdalam masing-masing. Tetapi intinya ini cukup berharga hari ini. Dan saya membaca di beberapa komentar di chat room, semuanya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Artinya mereka merasakan dampak, entahkah itu dampak kepada sisi akademis atau semangat melayani mereka, mudah-mudahan semua terdampak ya. Saya rasa itu ya Tuhan memberkati. Dan terima kasih buat Brother Eka yang sudah memberikan waktu 2 jam ya untuk bersama kita. Terima kasih banyak. Terima kasih juga buat Sis Jenny yang mengizinkan
Brother Eka kita culik 2 jam. Ya, Tuhan memberkati pelayanan sebagai Bukan perbaikan keturunan ya. Ya. Aduh, itu kejam yang ngomong tuh, saya nggak pernah loh ya. Itu kejam. Saya juga begitu kok. Setahu saya itu dulu Bung Doni yang pernah ngomong gitu tuh. Iya, si Doni itu. Tenang. Saya sangat setuju dengan Eka, tidak perlu tahu bahasa Inggris, yang penting kita tahu bahasa kasih. Buktinya saya dapat bule dengan bahasa kasih. Asik. Bahasa Inggris. Kalau Bung Doni nggak bisa bahasa Inggris, mana bisa kerja di Amerika? Setelah itu, 13 tahun bro. Setelah itu bro. Baik. Sekali lagi, apresiasi yang setinggi-tingginya, Tuhan memberkati setiap tugas dan mengajar. Tuhan yang memberkati. Oke. Bung Mesrin, ada satu Joy. Kasihan nanti. Maaf buat Pak Willy Kasamilale. Pak Willy Kasamilale. Bung Jeffrey Hina, silakan Bung. Tidak. Baik, Kak. Nih, kami sama Pak Gani. Pak Gani. Ada Pak Gani di situ tuh. Weh, Pak Gani jatahnya minggu depan dengan Pak Gani. Wah. Ikan bakar ya Bu Deti ya? Silakan Pak Gani minggu depan. Jangan tamasya ya bilangnya. Ya, Bung Willy Kasamilale mau ngomong, silakan. 1 menit. Enggak. Saya hanya salam saja untuk Pak Eka. Terima kasih untuk kami sangat diberkati. Tuhan berkati. Pastor Willy, Tuhan memberkati. Ibu Joyce, Tuhan memberkati. Baik. Ya. Pak Eka, Tuhan berkati. Tuhan memberkati semua. Iya, Bro Mesrin, sekalian pengumuman buat teman-teman semuanya bahwa minggu depan tanggal 28 Juni kita akan ada Zubinar bersama dengan Pak Gani Wiono. Temanya adalah Pentakotalisme dan New Normal. Jadi hari Minggu tanggal 28 jam 7 WIB, jam 7 malam WIB. Oke, jadi buat teman-teman yang masih mau di grup WA silahkan, mau lab juga boleh. Dan sekali lagi terima kasih buat semua teman-teman. Makasih. Baik, saya lanjut ya. Baik, terima kasih buat semuanya yang sudah mengurus ini. Ada Bung Doni, Bung Robert, Bung Gabriel, semuanya lah. Tuhan memberkati. Kita berdoa dulu. Setelah berdoa nanti, tidak langsung ditutup, masih bisa ngobrol lah ya. Ya, ngobrol lah. Ya. Setuju. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak kami di surga, terima kasih. Engkau baik dengan memberikan kepada kami pemahaman-pemahaman yang baru. Terima kasih buat kesempatan yang baik ini. Tuhan, kami tidak ingin ini hanya sampai kepada sisi kognitif kami saja, tetapi kami ingin melihat ini lebih jauh untuk berdampak bagi pelayanan kami. Berkati Pak Eka, Ibu Jenny, dan kedua anak mereka yang sudah menjadi narasumber kami hari ini. Tuhan berkati dengan pengurapan di dalam melaksanakan setiap tugas-tugas tanggung jawab yang ada. Berkati kami semua Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang pastinya punya pergumulan secara pribadi, dan kami ingin bergerak di dalam pergumulan itu. Kami ingin melihat Tuhan terlibat dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan saling menyapa. Yang mana menyapa silakan, yang juga tidak. Terima kasih. Terima kasih. Ayo, Tuhan memberkati. Eka, thank you, my sister Jen. Thank you, Pastor Jeffrey semua. Thank you. Halo Bu Enda. Thank you, Bung. Thank you, Bung Eka. Tuhan berkati. Fans Liverpool bisa tolong fans MU juga tidak? Tuhan berkati. Ini ngomong Tuhan berkati, kok gak ada yang semangat ya, guys? Mau perpisahan berapa tahun aja. Ini akibat reunisasi dibatalkan nih. Reuni dibatalkan ya? Dibatalkan reuni ya? Ya, corona ya, gara-gara si corona. Goreng Pak Eka. Timas corona ini. Covid. Iya. Liverpool juga batal juara kayaknya. Enggak pasti. Teman-teman,
Pak Wilson, apa kabar Pak Wilson? Tapi kayaknya Liverpool sama MU tidak bisa satu ini. Gebi, apa kabar Pak Gebi? Pak Wilson Wololi, apa kabar? Teman-teman semua, saya mau permisi dulu ya, mau balik. Oke, Kak, thank you so Iya. Terima kasih. Memberkati semuanya, ya mari. Berkati mereka, ya. Berkati semua, ya. Sampai ketemu lagi. Bye. Bye-bye. Bye. Thank you semua, thank you moderator, thank you host. Thank you. God bless you all. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih Robert buat kerja kerasnya. Jadi minggu Terima depan. kasih dengan Ungkes Kak sudah Gani. injak kodok. Istri saya yang injak kodok, bukan saya. Oh iya. Kok yang injak kodok? Mereka yang punya hubungan kodok yang dikorbankan ya. Iya. Gurunya kodok si Doni itu. Iya. ini Semua present tense, semua present. Oh, gitulah. Makanya saya bilang, jujur, benar. Bahasa Inggris itu bukan bahasa yang harus kita, ya, itu kebutuhan aja. Tapi bukan berarti. Tanya Robert. Bang Mesri, jangan saya. lupa, sorry Bang Mesri, jangan lupa PPT-nya ya di share ya. Oke. Nanti saya share di grup ya. Yes, di WA. Kenapa saya masih record?